Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan beragam tes numerik. Pertama, kita sebut dengan teknik melihat pola. Teknik ini biasa digunakan untuk suatu operasi hitung bilangan berulang yang terlihat menyeramkan. Perhatikan, dalam soal kita disuruh menghitung angka 1 sampai dengan 200 dengan operasi hitung negatif, negatif, positif. Tugas kita adalah menentukan pola dari barisan ini. Bila kita cermati, ternyata barisan ini mempunyai pola operasi hitung sebagai berikut. Negatif, negatif, positif. Negatif, negatif, positif. Artinya soal bisa kita kelompokkan menjadi berikut ini. 1 dikurangi 2 kurangi 3 ditambah 4 ditambah dengan 5 dikurangi 6 kurangi 7 ditambah 8 dan seterusnya. Artinya soal dikelompokkan menjadi 4 bagian. Kita lihat, setiap bagian berisi atau hasilnya adalah 0. Bagian ini 0, artinya seluruh kelompok di sini nilainya adalah 0. Jika kita jumlahkan keseluruhan, maka hasilnya juga sama dengan 0. Dengan demikian, jawabannya adalah A. Diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai dengan 24 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap 1 sampai dengan 24 juga. Ingat, apabila kita berpikir untuk menghitung hasilnya, yaitu hasil dari bilangan ganjil 1 sampai 24, yang pasti kita akan menghabiskan banyak waktu. Coba kita cermati pola bilangannya. X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 24. Artinya bisa kita tuliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 23. Y adalah bilangan hasil penjumlahan bilangan genap. Kita tuliskan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus dengan bilangan terakhirnya adalah 24. Apabila kita lihat dan lebih dengan jeli, maka kita bisa melihat polanya, bahwa di atas ada angka 1, di bawah ada angka 2, di atas ada angka 3, di bawah ada angka 4, dan seterusnya. Dengan demikian, kita lihat bahwa bilangan yang di atas selalu lebih kecil dibanding bilangan yang di bawah. Maka hasil akhirnya pasti X juga lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Langkah pengerjaan yang biasanya kita lakukan adalah dengan menghitung hasilnya. Jadi kita hitung X berapa, kita hitung Y berapa, kemudian kita bandingkan hasilnya. Nah, cara ini tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, cara ini adalah dengan melihat pola soal. Apabila kita perhatikan pola soalnya sebagai berikut. X itu adalah akar dari suatu bilangan ditambah akar dari suatu bilangan lain yang lain, dan Y adalah akar dari penjumlahan dua buah bilangan. Dengan melihat pola tersebut, sebenarnya soal bisa kita ganti sembarangan. Coba kita ambil angka yang lebih mudah. Misalkan X adalah akar dari 9, B akar dari 16, maka yang Y akan menjadi akar dari 9 ditambah 16. X akan menjadi 3 ditambah 4 yang nilainya 7. Sementara Y adalah akar dari 25 yang nilainya 5. Apabila kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa X itu lebih besar dari Y. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Dalam soal diketahui bahwa jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Maka hasil dari penjumlahan 101 ditambah 102 tambah 103 dan seterusnya sampai 200 berapa? Sekali lagi, tugas kita adalah menemukan polanya. Apabila soal tersebut kita jabarkan, akan menjadi berikut ini. 101 ditambah 102 ditambah 103 ditambah terus sampai dengan 200. Ingat bahwa 101 itu artinya 100 ditambah 1. 102 itu artinya 100 ditambah 2. 103 artinya 100 ditambah 3. Dan terusnya. Sampai akhirnya nanti 100 adalah
200 adalah 100 ditambah dengan 100. Apabila bilangan-bilangan ini kita kelompokkan, akan kita peroleh 100 ditambah 100 ditambah 100 dan seterusnya, ditambah kita ambil bilangan yang belakangnya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 100. Bagian di sini ada 100 bilangan yang masing-masing nilainya 100. Artinya kita sama aja dengan menghitung 100 dikalikan dengan 100. Sementara bilangan yang di sini sudah diketahui dalam soal, yaitu jumlah 100 bilangan asli pertama, yaitu 5050. Artinya langsung hasilnya bisa kita hitung, kita tentukan, yaitu 5050. Dengan demikian hasilnya adalah 10.000 ditambah dengan 5050. Hasilnya adalah 15.050. Maka jawaban yang memenuhi adalah A. Selanjutnya adalah teknik menggunakan variabel. Teknik ini biasanya kan digunakan untuk menyederhanakan tipe soal cerita. Oke, kita lihat soal nomor 1. Ini adalah soal terkait rata-rata. Ingat, rata-rata itu arti diperoleh dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau dengan kata lain, total seluruh data itu artinya rata-rata dikalikan dengan banyak data. Dalam soal diketahui ada dua kelompok anak, yaitu kelompok A, kita misalkan A, dan kelompok B, di mana anggota A ada 4 orang dan kelompok B ada 6 orang. Rata-rata kelompok A itu adalah 6, sementara rata-rata kelompok B itu adalah 6,5. Dengan melihat rumus yang di sebelumnya atau rumus di atas, kita bisa menghitung bahwa total seluruh nilainya adalah 4 dikalikan 6, yaitu 24. Sementara untuk kelompok B, total nilainya adalah 6 dikali 6,5, yang nilainya adalah 39. Oke, ini data dari soal. Selanjutnya dalam soal diketahui bahwa ada dua anak yang dipertukarkan, di mana kelompok dari 4 anak diambil satu, dimasukkan ke kelompok yang beranggotakan 6 anak. Demikian yang 6 anak diambil satu anak, ditukarkan, dipindah, dimasukkan ke kelompok yang 4 anak. Kita misalkan satu anak yang diambil dari sini kita namakan si X nilainya. Sementara yang dari kelompok 6 anak kita misalkan nilainya adalah Y. Nah, jika X dan Y dipertukarkan, ternyata dalam soal diketahui rata-ratanya akan menjadi sama. Maka bentuk matematisnya adalah sebagai berikut. Rata-rata yang baru dari kelompok A itu akan sama dengan rata-rata yang baru dari kelompok B jika X dan Y dipertukarkan. Nilai dari rata-rata A kita hitung dengan cara 24, yaitu total dari kelompok A di awal, tapi kita keluarkan si X, kemudian kita masukkan si Y. Kemudian ini kita bagi dengan 4, karena total siswanya adalah 4 anak. Sementara rata-rata dari kelompok B adalah yang awalnya 39 totalnya, dikurangi dengan Y, kita keluarkan, kemudian ditambah dengan X, kita bagi dengan 6, karena jumlahnya ada 6. Maka jika operasi ini kita lanjutkan, kita teruskan, maka akan kita peroleh hasil akhirnya, yaitu 10Y dikurangi 10X sama dengan 12. Atau dengan kata lain, Y dikurangi X sama dengan 1,2. Nah, perhatikan, dalam soal kita disuruh mencari selisih dari kedua anak tersebut. Nah, dari hasil operasi kita sudah kita ketahui bahwa selisihnya adalah 1,2. Dengan demikian jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Diketahui suatu persegi panjang lebarnya diperbesar 12,5%. Ingat, arti diperbesar artinya ditambah. 12,5% itu artinya 1/8.
panjangnya diperkecil, artinya berkurang. Berkurang berapa? 12,5%, artinya berkurang 1/8 bagiannya. Soal kita bisa sederhanakan sebagai berikut. Misalkan untuk yang bangunan lama, panjangnya kita misalkan 8, lebarnya juga 8, maka luasnya menjadi 8 kali 8, artinya 64. Untuk yang baru, kita misalkan panjangnya sudah diketahui 8, tapi dalam soal bahwa panjangnya diperkecil 1/8 bagian. 1/8 dari 8 itu artinya 1, artinya panjangnya awalnya 8 dikurangi 1 menjadi 7. Sementara lebarnya diperbesar atau ditambah 1/8-nya, artinya yang awalnya 8 ditambah 1/8-nya. 1/8 dari 8 adalah 1, artinya 8 ditambah 1 nilainya adalah 9, maka luasnya menjadi 7 dikali 9 yang nilainya 63. Perhatikan, luas yang lama itu 64, luas yang baru itu 63, artinya luas yang lama itu lebih besar, atau luas yang mula-mula itu lebih besar dibanding luas yang baru. Jawaban yang memenuhi adalah jawaban D. Soal nomor 3. Diketahui suatu bilangan ratusan. Arti ratusan itu terdiri dari 3 digit. Bila dikalikan dengan angka satuannya, maka hasilnya adalah 2709. Oke, selanjutnya diketahui bilangan ratusan tersebut nilainya adalah 300. Dengan demikian digit pertama adalah 3. Puluhannya adalah 80, maka digit kedua adalah 8. Maka satuannya kita misalkan adalah Z. Dalam soal diketahui bahwa apabila dikalikan satuannya, maka 38Z dikalikan dengan satuannya yaitu Z, maka nilai hasilnya adalah 2709. Tugas kita adalah menemukan berapakah nilai Z-nya. Sederhana. Sebenarnya cara paling praktis adalah dengan memasukkannya. Z dikali Z maka hasilnya harus 9. Dari jawaban A, B, C, D, E yang memenuhi hanya pilihan jawaban A dan D. Selanjutnya kita pilih salah satu. Misalkan kita ambil yang A. Z-nya adalah 3. Maka kita peroleh 383 dikali 3. Hasilnya adalah 9. 8 kali 3 24. Apakah ini sama? Berbeda. Maka dengan demikian 3 bukan jawabannya. Jawaban yang memenuhi tentunya satunya, yaitu 7. Sekarang kita kerjakan soal nomor 4. Diketahui Putri lahir pada tanggal 1 Desember 84. Ingat, 1 Desember. Dan Andika juga lahir pada 1 Desember pula, namun tahunnya tahun 98. Pada tahun berapa usia Putri 3 kali usia Andika? Soal ini coba kita analisis. Putri lahirnya tanggal 1 Desember 84. Terus ada Andika lahirnya 1 Desember juga, tahunnya 98. Artinya pada tahun 98 usia Putri berapa? 98 kurangi 84, yaitu usianya 14 tahun. Sementara Andika usianya baru 0 tahun karena baru lahir. Nah, selanjutnya ditanyakan pada tahun berapakah usia Putri 3 kali usia Andika. Kita misalkan ambil pemisalan bahwa M itu adalah beberapa tahun ke depan setelah tahun 98. Jadi M itu adalah beberapa tahun ke depan setelah
tahun 98. Maka dari soal kita bisa analisis atau bisa kita jabarkan sebagai berikut. M tahun ke depan, usia putri menjadi 14 ditambah M. Nah, dalam soal kita disuruh mencari M-nya berapa sehingga usianya menjadi 3 kali usia Andika. Artinya usia Andika adalah 3M. Nah, dari sini bisa kita jabarkan bahwa 14 sama dengan 2M. Dengan demikian M adalah 7. Artinya adalah 98, 7 tahunnya tahun berapa? Jadi 98, 7 tahun lagi, itu tahun berapa? Tahun 2005. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui, seutas tali dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Kemudian salah satu potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu salah satu potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Jika potongan tali yang terpendek adalah 12,5 cm, maka tali mula-mula yang dipotong adalah, coba kita misalkan panjang mula-mula itu sebagai A. Maka dari soal bisa kita jabarkan. Pertama, untuk pemotongan pertama, tali akan menjadi setengah A dan juga setengah A karena dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Ini potongan pertama. Potongan kedua, diketahui yang setengah ini dipotong lagi menjadi 2 bagian. Maka akan menjadi 1/4 A, 1/4 A. Terus untuk pemotongan ketiga, ternyata satu bagian ini dipotong lagi menjadi 2 bagian. Menjadi berapa? Menjadi 1/8 A, 1/8 A. Ternyata ada keterangan bahwa yang terpendek ini, yaitu 1/8 A, itu panjangnya adalah 12,5 cm. Dengan demikian A-nya adalah 12,5 dikalikan 8, yaitu 100. 100. Jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Diketahui wanita menghabiskan 2/3 dari uangnya. Kemudian dia kehilangan 2/3 dari sisa uangnya. Jika uang yang dimiliki sekarang adalah 4.000, berapakah uang mula-mula? Dalam kasus ini coba kita perhatikan, kita misalkan bahwa uang mula-mulanya seperti yang awal tadi kita misalkan sebagai X, seperti itu. X, kemudian uang yang awalnya X ini digunakan 2/3-nya. Artinya sisanya berapa? Sisanya tinggal 1/3-nya dong, yaitu 1/3 dari X. Selanjutnya, yang 1/3 ini dipakai lagi 2/3. Artinya sisa lagi kan? Sisanya berapa? 1/3 lagi. Dari berapa? Dari 1/3 X. Atau totalnya 1/9 X. Ternyata ada keterangan bahwa sisa akhirnya senilai atau setara dengan 4.000. Artinya yang 1/9 X ini nilainya setara dengan 4.000. Atau X-nya bisa kita cari, artinya 9 dikali 4.000. Yaitu 36.000. Karena X adalah uang mula-mula, maka jawabannya adalah D. Teknik ketiga. Teknik ketiga kita namakan sebagai teknik menggunakan sifat dasar atau definisi matematika dasar. Ini biasanya kita menggunakan rumus-rumus dasar atau pengertian dasar atau sifat-sifat dasar yang sudah kita pelajari di sekolah dulu. Misalkan tentang rumus diskon, rumus bunga majemuk, rumus tara, neto, rumus luas, untung rugi, dan sebagainya. Coba kita soal nomor 1. Diketahui X adalah N kuadrat plus 3 dan Y adalah N pangkat 3, di mana N
merupakan bilangan bulat, kata kuncinya kita harus paham, yaitu N-nya itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada dua bagian, ada yang positif, ada 0, ada bilangan bulat negatif. Dari sini kita harus hati-hati. Kalau bilangannya positif, tentu nilai N pangkat 3 akan lebih besar daripada N kuadrat. Tetapi sebaliknya, jika nilai bilangannya negatif, maka yang N pangkat 3 ini akan tetap negatif, sementara yang N kuadrat akan selalu positif, sehingga bagian X akan lebih besar. Karena belum tentu N-nya itu positif atau negatif, maka hubungannya tidak bisa kita tentukan. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Diketahui X itu sekian dan Y sekian. Apabila kita tidak hati-hati, biasanya kita akan terpancing untuk menghitung berapa nilai dari ini, berapa nilai dari X-nya, berapa nilai dari Y-nya. Tapi kalau kita lihat sekilas, perhatikan bahwa X itu adalah suatu bilangan dikurangi bilangan yang nilainya separuhnya. Maka hasilnya apa? Separuhnya juga bukan? Maka nanti hasilnya adalah 386 dibagi 2 juga. Dengan demikian, X dan Y nilainya bagaimana? Sama. Jawabannya adalah C. Atau logika lain bisa kita lihat seperti ini. Kita punya sebuah apel dikurangi separuhnya. Maka sisanya adalah tinggal separuh apel. Ini bilangan X. Bilangan Y adalah separuh apel. Dengan demikian kelihatan bahwa besarnya sama atau X sama dengan Y. Jawabannya C. Soal nomor 3. Ada berapa banyak nilai dari N dari 45.000 sekian ratus 72 sehingga habis dibagi 3. Nah, kata kuncinya adalah habis dibagi 3. Ingat, habis dibagi 3 artinya apa? Habis dibagi 3 artinya apabila bilangan ini semua kita jumlahkan, maka nilainya juga habis dibagi 3. Artinya ketika 4 ditambah 5 ditambah N ditambah 7 ditambah 2 habis dibagi 3, maka nilai dari 45.000 sekian ini juga habis dibagi 3. Nah, tugas kita adalah mencari N-nya. Kita lihat, kalau kita jumlahkan yang ini 9, ini juga 9, artinya 18, ditambah N, ini habis dibagi 3. 18 sendiri, ini habis dibagi 3. Tinggal kita cari bilangan N sehingga habis dibagi 3 juga. N berapakah yang habis dibagi 3? Kita bisa ambil N-nya adalah antara lain 0, 3, 6, dan 9. Artinya ada berapa N? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 N yang memenuhi. Maka jawabannya adalah B. Sekarang soal nomor 4. Nah, ini terkait dengan rumus jarak waktu dan kecepatan. Toto meninggalkan kota A pukul setengah 7 dan tiba di kota B pukul 12. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan dia berhenti 1 jam untuk makan, maka berapakah jarak kota A dan B? Ingat, rumus jarak adalah waktu dikali kecepatan. Tugas kecepatan kita sudah punya. Kecepatannya berapa? 40. Tugas kita adalah mencari waktunya agar kita bisa ketemu jaraknya. Oke, kita cari waktunya. Berangkat dari pukul 06.30. Sampainya pukul 12. Berapa lama perjalanannya? 12 kurangi pukul 6.30 akan kita peroleh perjalanan adalah 5,5 jam. Ternyata 5,5 jam ini tidak seluruhnya digunakan untuk perjalanan. Ada waktu 1 jam untuk makan, artinya lama perjalanannya
adalah 5,5 dikurangi 1 jam untuk makan. Total perjalanannya adalah 4,5 jam. Dengan demikian bisa kita masukkan ke sini, waktu perjalanannya adalah 4,5 jam. Dan apabila kita kalikan 4,5 dikalikan 40 adalah 180. Maka jaraknya adalah 180 km. Soal nomor 5. Amir membeli masing-masing satu lusin barang, di mana barangnya adalah pensil, pulpen, spidol, buku tulis, penghapus, buku gambar, lem, dan tinta. Harga rata-rata barang tersebut adalah 22.500. Kita lihat barang yang dibeli ada beberapa jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 jenis barang. Ada 8 jenis barang. Rata-ratanya adalah 22.500. Ketika membeli satu lusin penggaris, artinya barangnya menjadi 9, maka rata-ratanya berubah menjadi 22.700. Ingat, rumus dasar dari rata-rata. Rata-rata adalah harga total dibagi dengan banyaknya bilangan atau banyaknya barang. Kalau kita mencari harga totalnya, sama aja dengan mengalihkan rata-ratanya, kita kalikan dengan banyak barang. Nah, rumus ini kita gunakan. Ketika kita membeli atau Amir membeli 8 barang, maka harga totalnya berapa? Yaitu rata-ratanya 22.500 dikali dengan banyak barangnya 8, yaitu terus 80.000. Ketika Amir membeli 9 barang, harga totalnya menjadi berapa? 22.700 dikalikan dengan 9. Totalnya adalah 204.300. Kita namakan ini sebagai harga total 1, harga total 2. Harga total 1, totalnya ada 180.000. Kemudian ketika ditambah satu harga dengan penggaris, maka akan menghasilkan harga yang di bawah. Dengan demikian, untuk menjadi harga dari penggaris, ya tinggal kita kurangkan 204.300 dikurangi dengan 180.000, yaitu berapa? 24.300. Ini harga untuk satu lusin penggaris. Sedangkan dalam soal yang ditanyakan adalah harga satu penggaris. Satu lusin itu ada 12. Artinya kalau untuk mencari harga satu penggaris ini tinggal kita bagi 12. Nilainya adalah 2025. Jawaban yang memenuhi adalah mana? Yang C. Selanjutnya kita namakan teknik menggunakan bantuan. Biasanya ini digunakan untuk tipe-tipe soal cerita atau tipe-tipe soal geometri. Kita lihat soal nomor 1. Hitung berapa jumlah sudut dalam bidang datar berikut ini. Artinya kita disuruh mencari penjumlahan sudut ini seluruhnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya coba kita gunakan garis bantu. Garis bantunya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ternyata untuk mencari sudutnya sama saja kita menjumlahkan seluruh sudut dalam segitiga dengan yang kita bentuk dengan garis bantu. Jadi ini kita jumlahkan, 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 maka kita akan memperoleh seluruh jumlah sudut dalam bangun datar tersebut. Ini ternyata ekuivalen dengan kita menjumlahkan sudut dari berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Ingat, total segitiga sudutnya berapa? 180. Artinya total sudutnya adalah 6 kali 180. 6 kali 180 adalah 1080. Maka jawabannya yang memenuhi adalah D. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABC dan segitiga KLM adalah segitiga sama sisi. Persentase daerah yang diarsir terhadap daerah yang tidak diarsir adalah, nah cara mengerjakannya kita sama, yaitu dengan menggunakan garis bantu. Perhatikan,
apabila kita garis seperti ini. Nah, kita akan memperoleh menjadi beberapa segitiga sama sisi yang totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 segitiga. Dari 12 ini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang diarsir. Nah, artinya ada berapa yang tidak diarsir? Ada 12 kurangi 5, yaitu ada 7. Nah, soal nomor 2 menanyakan bahwa berapakah persentase daerah yang diarsir terhadap daerah yang tidak diarsir. Artinya yang diarsir itu ada 5, yang tidak diarsir ada 7. Tinggal kita kalikan dengan 100%. Nilainya adalah 71,4%. Maka jawaban yang benar adalah D. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya soal nomor 3. Diketahui sebuah kubus yang panjang rusuknya masing-masing 8 desimeter dibelah menjadi 8 kubus yang sama besar. Kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, kubus ini mempunyai panjang rusuk masing-masing 8. Kubus dibelah-belah menjadi 8 kubus yang sama besar. Artinya gambarnya akan menjadi seperti berikut ini. Kita bagi menjadi 8 kubus. Nah, berapa desimeterkah panjang rusuk ke-8 kubus tersebut? Oke, kita keluarkan satu kubus kecil seperti ini. Nah, artinya panjang rusuknya kalau ini 8, maka sini menjadi 4. Artinya ini ada 4. Ingat, panjang rusuk totalnya ada 12. Masing-masing panjangnya itu 4, maka totalnya adalah 48. Itu baru satu kubus kecil. Nah, di sini ada 8, artinya total keseluruhan panjangnya adalah 48 dikalikan 8, yaitu 384. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 4. Diketahui A adalah luas persegi dengan panjang 6 cm. Panjang sisinya 6 cm. Artinya kita peroleh gambar seperti ini. Ini 6, ini 6. Ingat, panjang diagonal segini berapa? Ini adalah 6/2. Artinya separuhnya dari diagonal persegi itu adalah 3/2. Ternyata diketahui 3/2 itu juga merupakan jari-jari dari suatu segi 6 beraturan. Artinya ini kita jadikan jari-jarinya. Selanjutnya kita bentuk segi 6 beraturannya. Kita peroleh seperti ini. Nah, segi 6 di mana masing-masing panjangnya adalah 3/2 jari-jarinya. Jelas terlihat A adalah luas persegi dan B adalah luas segi 6. Jelas terlihat bahwa A itu lebih kecil daripada B. Maka jawaban yang memenuhi adalah D. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Pak Burhan memiliki sebidang tanah. Tanah tersebut seperempatnya dijual. Sepertiga dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan. Dan kini sisa tanah Pak Burhan adalah 500 meter persegi. Berapakah luas tanah Pak Burhan mula-mula? Ini kita bicarakan dengan dua cara, yaitu cara numerik dan cara logika. Kalau cara logika, caranya seperti ini. Pak Burhan mempunyai sebidang tanah. Seperempatnya itu dijual. Artinya tersisa 3 bagian. Nah, dari 3 bagian ini, sepertiga dari sisanya itu diwakafkan. Artinya ada 1 bagian yang diwakafkan. Maka diperolehlah sisanya. Ternyata sisanya ini setara dengan 500 meter persegi. Artinya apa? Kalau ditanyakan tanah keseluruhan, itu artinya 2 kali dari 500 atau 1000 meter persegi. Maka jawaban yang ini adalah B.
Teknik selanjutnya adalah teknik mendata. Untuk melakukan teknik mendata sangat diperlukan ketelitian. Terkadang teknik ini sangat mempermudah kita dalam menyelesaikan soal jika kita tidak mengingat rumus penyelesaiannya. Sebagai contoh, kita lihat soal nomor 1. Apabila kita lihat tipe soalnya adalah menggunakan rumus perbandingan senilai. Tetapi kita juga bisa mengerjakannya dengan cara teknik mendata, yaitu sebagai berikut. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam waktu 6 minggu. Artinya 4 buah ketel, waktu yang diperlukan adalah 6 minggu. Kemudian dalam soal ditanyakan, apabila di sana ada 16 ketel, maka yang diperlukan berapa lama atau berapa minggu? Kita data saja. Kalau 4 ketel 6 minggu, kalau 8 ketel berapa minggu? Tinggal 2 kalinya, 12 minggu. Kalau ini ada 16 ketel, ada berapa kalinya? Ya tinggal 2 kalinya lagi, ada 24 minggu. Maka jawabannya adalah 24, yaitu A. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah truk harus mengangkut 9,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut 2/4 ton pasir pada setiap kali angkut, berapa kali perjalanan yang harus dilakukan oleh super truk tersebut untuk mengangkut seluruh pasir yang ada? Oke, coba kita data. Perjalanan pertama, truk akan mengangkut 2/4 ton. Karena sekali jalan truk hanya bisa mengangkut 2/4 ton. Terus perjalanan kedua, truk akan mengangkut 2/4 ton lagi. Perjalanan ketiga, truk akan mengangkut 2/4 ton lagi. Yang terakhir, perjalanan keempat, truk akan mengangkat 2/4 ton lagi. Apabila kita total keseluruhannya adalah ini 4,5 tambah 4,5, totalnya 9 ton. Padahal dalam soal diketahui bahwa total pasir yang diangkut adalah 9,5 ton, artinya masih tersisa 0,5 ton lagi. Nah, ini akan diangkut pada angkutan kelima. Artinya apa? Untuk mengangkut seluruh pasir diperlukan sebanyak 5 kali angkut. Jawabannya adalah C. Teknik yang terakhir adalah teknik logika. Nah, teknik ini teknik paling penting dalam mengerjakan beragam tes numerik dalam soal psikologi. Kata kuncinya adalah kerjakan soal dengan mengedepankan logika penalaran, bukan dengan mengedepankan rumus-rumus atau hitung-hitungan dasar. Sebagai contoh, kita lihat soal nomor 1. Kita disuruh mencari perkalian antara dua buah bilangan sebagai berikut. 3,1331 dikali 4,0783. Perhatikan angka depannya 3 sama 4. Jadi kalau kita hitung 3 kali 4 adalah 12 sekian. Maka jawabannya dekat dengan angka 12, sekian. Jawaban yang mungkin adalah B dan C. Selanjutnya tinggal kita lihat perbedaan antara B dan C, yaitu di ujungnya. Ujungnya merupakan hasil dari perkalian ujungnya juga. Nah, 1 kali 3 berapa? 3. Maka jawaban adalah 12, sekian dengan digit terakhirnya 3. Selanjutnya soal nomor 2. Ini adalah soal TPA PAPS UGM atau TPA-nya Pasca Sarjana UGM. Kalau kita lihat sekilas cukup rumit, namun apabila kita berpikir secara sederhana sangat terlihat bahwa 4 dibagi 24 berapa? 1/6 kuadrat. 7 dibagi 2 berapa? 1/6 kuadrat. Artinya 1/6 dibagi 1/6, nilainya berapa? 1. 1 di akar berapa? Jawabannya juga 1. Maka jawabannya A. Soal nomor 3. Pada soal diketahui bahwa soal nomor 3. Diketahui 999%
dari itu dikali 0,123 nilainya berapa? Perhatikan, apabila kita mengalihkannya secara dengan perkalian biasa cukup rumit, 999 dikalikan 123 terusnya, tentu angkanya akan sangat sukar. Tapi kita bisa menggunakan logika lain. 999 itu dekat dengan angka berapa? Dekat dengan angka 1000. Artinya ini kita ganti dengan 1000 dibagi dengan 100 dikali 0,123 kita coret, artinya tinggal 10 dikalikan 0,123 diperoleh angka 1,23 dan seterusnya. Jawaban yang paling dekat dengan 1,23 adalah C. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Diketahui bahwa diagonal suatu persegi atau bujur sangkar adalah 8. Luas bujur sangkar tidak lebih tidak kurang dari, ingat, apabila persegi ini kita putar sekit 90 derajat akan kita peroleh gambar seperti ini. Ini 8, ini 8. Yang awalnya persegi maka akan menjadi bentuk layang-layang. Atau ingat, luas layang-layang apa? Luasnya adalah setengah kali diagonal kali diagonal. Diagonal sudah diketahui yaitu 8 dan 8. Maka luasnya adalah setengah dikali 8 kali 8. Ini coret 4 kali 8 32. Maka jawaban yang mana adalah C. Terakhir, selanjutnya soal nomor 5. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus paham rumus ini, bahwa A kuadrat min B kuadrat artinya A plus B dikalikan dengan A min B. Nah, kita lihat hasil dari 234 dikurangi 13 itu berapa? Hasilnya adalah 221 kuadrat dikurangi 161 ditambah 59 hasilnya adalah 220 kuadrat. Dengan demikian, dengan menggunakan rumus di atas bisa kita jabarkan 221 ditambah 220, yang sini 221 dikurangi 220. Yang ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 441. Artinya 441 dikalikan 1 berapa? Tetap hasilnya 441. Jawaban yang memenuhi adalah A. Soal nomor 5. Seekor kambing. Nah, ada dua hewan di sini, kambing dan sapi. Kambing menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu. Artinya apa? Dalam waktu 1 minggu, kambing bisa menghabiskan 1/4 lapangan. Sementara sapi menghabiskan rumput lapangan selama 3 minggu. Artinya dalam 1 minggu, sapi bisa menghabiskan 1/3 lapangan. Apabila kita logika, kita misalkan ini adalah lapangannya. Pada waktu 1 minggu pertama, kambing memakan 1/4. Ini dimakan oleh kambing. Terus pada saat yang bersamaan, sapi juga memakan, yaitu 1/3. 1/3 yaitu 1/4 lebih. Nah, ini habis dimakan sapi dan kambing selama 1 minggu atau selama 7 hari. Artinya sisanya adalah pasti waktu yang diperlukan kurang dari 7 hari. Maka waktu total keseluruhan itu soal nomor 5. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu. 4 minggu itu 4 kali 7, 28 hari. Pada saat soal nomor 5. Seekor kambing bisa menghabiskan rumput lapangan selama 4 minggu atau 28 hari.
sapi bisa menghabiskan rumput lapangan selama 3 minggu atau selama 21 hari. Ditanyakan apabila sapi dan kambing memakan rumput secara bersamaan, maka waktu yang diperlukan adalah caranya seperti ini. Ini kita namakan rata-rata kecepatan gabungan. Trik praktisnya adalah yang atas kita isi adalah kambing dikali sapi, yang bawah kambing ditambah sapi. Kita hitung kambingnya itu 28 hari dikali 21 hari, kambing tambah sapi itu totalnya berapa ini? 49, 28 ditambah 21. Artinya 28 dikali 21 dibagi dengan 49. Apabila kita sederhanakan, 49 bagi 7, 28 bagi 7 itu 4. 7 bagi 21 adalah 3, maka hasilnya 4 kali 3 berapa? 12. Artinya ketika kambing dan sapi memakan bersamaan, maka waktu yang diperlukan adalah 12 hari. Jawaban yang ini adalah A. Soal nomor 6. Seorang siswa memperoleh rata-rata 91. Oke, soal nomor 6. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar memperoleh rata-rata 85? Ingat, rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Maka yang diinginkan rata-rata adalah 85. Sigmanya diperoleh dari 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78 ditambah A sebagai nilai yang kelima dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kita adalah mencari berapakah nilai A. Artinya A adalah 85 dikalikan 5, nanti dikurangi hasil penjumlahan dari 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78. Nah, kita lihat di sini bahwa jawaban yang disediakan digit terakhirnya itu berbeda semua. Maka kita cukup menghitung hasil digit terakhirnya. 5 dikali 5, digit terakhirnya 5. Dikurangi 1 tambah 8 itu 9, 9 tambah 6 itu 15, 5 tambah 8 itu 3. Maka hasil dari penjumlahan ini digit terakhirnya adalah 3. 5 kurangi 3 adalah 2. Maka jawabannya akan memiliki digit terakhir 2. Jawaban yang ini adalah D. Soal nomor 7. Diagram di atas menunjukkan data dari penduduk kelurahan yang total seluruhnya adalah 120. Perhatikan, kita disuruh mencari banyaknya wira swasta. Wira swasta terlihat bahwa ini kalau separuh itu baru 60, maka wira swastanya itu kurang dari 60. Jawaban yang kurang dari 60 berapa? Soal nomor 7. Diketahui suatu diagram data penduduk dari suatu kelurahan yang berjumlah totalnya adalah 120. Kita disuruh mencari banyak penduduk yang wira swasta. Perhatikan bahwa wira swasta itu separuh kurang dari total seluruh penduduk. Kalau totalnya 120, maka separuhnya 60. Dengan demikian wira swasta adalah angka di mana nilainya kurang dari 60 atau tapi dekat dengan 60. Jawaban yang paling sesuai adalah C, yaitu 55. Soal nomor 8. Kita disuruh menghitung berapakah nilai sudut Y. Nah, kalau kita pakai logika sangat sederhana. Ingat, Y ini adalah sudut tumpul di mana nilainya lebih dari 90. Kita perhatikan jawaban A, B, C salah.
tinggal kita lihat D atau E. Kalau lihat bentuknya, maka yang paling dekat atau paling sesuai untuk Y adalah 120. Soal nomor 9. Kalau tidak hati-hati, biasanya kita akan menghitung berapa nilai X, berapa nilai Y. Tapi kalau kita jeli, sekilas langsung kelihatan bahwa nilai X 1,72 dikurangi 1,78, artinya yang depan kecil, yang belakang besar, maka nilai X-nya nanti negatif. Sementara yang Y, ingat, membagi dengan semakin kecil pembagi, maka nilainya semakin besar. Artinya apa? Yang depan lebih besar daripada yang belakang, maka pengurangan dari nomor Y akan menghasilkan bilangan positif. Dengan demikian X-nya lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah B. Nomor 11. X itu selisih Tuti dan umur ayah sekarang. Y adalah selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. Maka, nomor 11 ini kalau kita berpikirnya sederhana, saya kira langsung tahu jawabannya. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena selisih umur seseorang kapanpun itu akan selalu tetap. Misalkan saya dengan Joko selisihnya 2 tahun, maka 10 tahun yang akan datang selisihnya juga akan tetap, yaitu 2 tahun. Dengan demikian X dan Y nilainya akan selalu sama. Jawabannya adalah C.